Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai proposal usaha buket kami dengan nama Panini Buket. Saya Yuli Asria Ulfa sebagai moderator, Foni Putri Lirifa sebagai pemateri 1, dan Winnie Tulusia sebagai pemateri 2. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Foni. Kepada Foni disilakan. Baiklah, saya sebagai pemateri 1 akan membacakan materi proposal kami. Di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada owner yaitu ada Yuli Asria Ulfa, Foni Putri Rifa, dan Winnie Tulusia. Ada beberapa bagian, yaitu bagian keuangan, saya sendiri, Foni Putri Rifa, bagian produksi, yaitu Winnie Tulusia, dan bagian pemasaran, Yulia Asria Ulfa. Berikutnya, tanggung jawab. A. Bagian keuangan. 1. Menjaga kestabilan keuangan usaha buket. 2. Menangani semua kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan. 3. Membuat laporan keuangan. B. Bagian produksi. Produksi yaitu 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan produksi usaha buket. 2. Bertanggung jawab untuk membuat perencanaan produksi. 3. Bertanggung jawab atas kualitas produk buket yang diproduksi. 4. Menyediakan kebutuhan konsumen atas buket yang telah dipesan. C. Bagian pemasaran. 1. Menganalisis dan menyusun strategi pemasaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Menganalisis kebutuhan pasar atau konsumen. 3. Memasarkan produk perusahaan dengan mengadakan promosi. Aspek pasar dan pemasaran. 1. Segmentasi, targeting, dan positioning. A. Segmentasi pasar usaha buket ini, yaitu segmentasi pasar demografis khususnya para mahasiswa maupun pelajar. B. Target atau targeting untuk usaha Panini Buket. Ialah mahasiswa dan pelajar yang melakukan acara perayaan wisuda maupun perayaan lainnya. C. Positioning merupakan proses pengembangan strategi pemasaran yang bertujuan untuk mempengaruhi bagaimana segmen pasar memandang barang perusahaan. Dalam setiap varian buket, gift, atau hadiah yang disediakan oleh Panini Buket tentunya sudah terjamin kualitasnya. Bahkan, bahan baku dengan kualitas terbaik dan tentunya tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatannya. 2. Permintaan. Permintaan untuk saat ini bisa dikatakan besar karena merupakan bulan-bulan kelulusan seperti bulan April, Mei, Juni, September, dan lainnya, ataupun hari-hari besar lainnya, yang diadakan oleh mahasiswa berbagai universitas maupun SMP dan SMA yang melakukan acara perayaan wisuda. Sedangkan permintaan untuk masa yang akan datang bisa menjanjikan pendapatan yang cukup besar karena usaha bukit ini bisa menjamin permintaan yang tinggi dari konsumen. 3. Penawaran. Perkembangan penawaran usaha Panini Buket pada saat ini relatif masih biasa. Hal tersebut disebabkan karena sektor usaha ini belum dididik dan dikelola secara serius. Oleh karena itu, agar usaha Panini Buket menjadi lebih baik, diperlukan peningkatan penawaran yang memberikan nilai lebih tinggi bagi konsumen. Mengingat adanya peluang yang besar dalam usaha Panini Buket pada masa yang akan datang, maka diperlukan adanya penawaran produksi yang memberikan nilai lebih tinggi dan manfaat bagi konsumen. 4. Analisis kelayakan pasar. Analisis kelayakan pasar dari segi konsumen yaitu konsumen yang ditargetkan dari semua kalangan terlebih kepada mahasiswa dengan produknya berupa berbagai macam buket yang ditawarkan. Harga yang dibanderol beraneka macam, mulai dari yang mahal sampai yang murah, pastinya dengan harga yang ramah di kantong.
5. Analisis persaingan. Persaingan di antara sesama pembuat usaha buket sangat ketat, sehingga dibutuhkan nilai plus sendiri agar menarik konsumen seperti pelayanan yang bagus, harga yang murah, dan kualitas yang baik, buket yang bervarian dan kreatif. 6. Program pemasaran. Pemasaran dilakukan melalui media sosial dan juga dengan membuka lapak di tempat suatu acara perayaan dilaksanakan, seperti membuka lapak buket di dekat orang melakukan perayaan wisuda. Berikutnya aspek teknis dan teknologi. 1. Evaluasi lokal, yaitu alamat yang kami pilih Jalan Cendrawasih nomor 7. Alasannya karena lokasi ini memiliki ruangan yang cukup luas sebagai tempat produksi dan strategis. 2. Sarana dan prasarana. Sarana, yaitu gunting, lem, penggaris, dan pisau. Prasarananya yaitu ruang kosong, kendaraan untuk tempat lapak. 3. Tenaga kerja. 1. Winnie Tulusia sebagai ahli produksi. 2. Yulia Asri Olva sebagai ahli pemasaran. 3. Saya sendiri, Foni Putri Riva, sebagai ahli SDM atau ahli keuangan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Winnie Tulusia. Kepada Winnie disilahkan. Baiklah, saya akan lanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Foni tadi. Untuk yang keempat yaitu bahan utama. Untuk membuat buket yang indah, kita membutuhkan beberapa bahan, berupa bahan utama yang membentuk buket dan juga bahan tambahan untuk melengkapi buket. Bahan utamanya yaitu seperti bunga, snack, uang, balon, dan kertas buket. Sedangkan untuk bahan tambahannya seperti lem, tusuk sate, spons, kardus, dan pita. Yang kelima yaitu bangunan atau tata letak. Bangunan yang kita gunakan yaitu bangunan berupa kamar kos yang kita jadikan sebagai tempat produksi. Tata letaknya disusun pada sudut ruangan kos dan juga di atas meja. Untuk jadwal pelaksanaan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober. Dan untuk estimasi biaya, untuk biaya modal awal yang kelompok kami keluarkan sebesar 500.000. Selanjutnya yaitu analisis teknis dan teknologi. 1. Proses operasi usaha. Rencana penjualan produk akan dilaksanakan secara online dengan pemesanan terlebih dahulu, maupun dengan membuka lapak di tempat acara dilaksanakan, seperti acara wisuda, berbagai universitas, maupun sekolah yang merayakan acara wisuda, seperti wisuda UNP yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Rencana persediaan produk untuk membuka lapak akan kami siapkan minimal 10 hari sebelum acara tersebut dilaksanakan. Yang kedua yaitu kebutuhan bahan operasi. Yang pertama yaitu kebutuhan dana, tentu saja menjadi hal utama agar berdirinya usaha buket ini. Oleh karena itu, sebagai dana awal, kami patungan untuk mendapatkan dana hingga terkumpul dana sebesar 500.000. Untuk pengawasan, bagian pengawasan akan dilaksanakan secara detail untuk minimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Yang ketiga yaitu kegiatan pemasaran. Kami melakukan secara online juga membuka lapak di acara perayaan seperti perayaan wisuda maupun perayaan lainnya. Yang ketiga yaitu kegiatan perawatan teknologi. Untuk alat yang digunakan dalam pembuatan buket tidaklah banyak seperti gunting, pisau, penggaris, alat untuk lem tembak, sehingga perawatan untuk alatnya tidaklah rumit. Cukup membersihkan alat-alat tersebut setiap selesai dalam pengerjaannya, agar alatnya tidak berkarat dan tahan dalam jangka waktu yang lama. Dan untuk aspek keuangan kami, itu bisa dilihat pada tabel berikut yang ada di slide. Untuk investasi, untuk biaya produksi, sumber dana, harga pokok produksi, cash flow, dan laba rugi. Dan untuk proses pembuatan buket kami bisa juga dilihat pada slide berikut ini. Itu proses yang telah kami lakukan. Dan untuk yang kedua yaitu contoh barang jadinya. Dari proses tersebut jadilah buket yang kami produksi. Itu contoh barang jadi dari buket kami, buket Panini. Dan berikutnya yaitu ada logo dan banner. Di sini ada logo kami yaitu Panini Buket dan di sebelahnya juga ada banner kami. Baik, sekian.
Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 5 tentang mengenai usaha Panini Buket. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.